Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef. Kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari raya itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kekhawatiran adalah salah satu sifat dasar manusia yang bisa mengerdilkan pertumbuhan dalam segala hal. Kadang kekhawatiran itu membuat kita tidak bisa menikmati hari ini. Persoalan kita tidak selesai, tapi kita tetap merasa tidak nyaman. Maka kekhawatiran tidak menghilangkan persoalan, tapi menghilangkan kegembiraan kita. Orang yang selalu khawatir tidak akan pernah tenang, terutama ketika mereka tidak berusaha untuk menemukan jalan keluarnya. Namun demikian juga ada kekhawatiran yang bertanggung jawab, kekhawatiran yang bertanggung jawab demi sebuah pertumbuhan yang lebih baik. Sebuah kekhawatiran yang disertai dengan usaha untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Yusuf dan Maria dalam Injil hari ini juga merasa khawatir. Bukan saja karena putra mereka tidak ditemukan di antara sanak keluarganya, tetapi lebih dari itu, kekhawatiran keduanya lebih dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap kehidupan putra mereka. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas titipan Tuhan. Kita diajak untuk punya kualitas yang sama. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada hidup kita masing-masing. Bagaimana proses pertumbuhan mereka, bagaimana iman mereka, dan bagaimana hidup mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kekhawatiran Maria dan Yusuf lebih dilandasi oleh rasa tanggung jawab terhadap kehidupan putra mereka. Di balik rasa khawatir yang luar biasa, mereka memiliki kemauan yang kuat untuk mencari anak mereka. Inilah rasa tanggung jawab mereka sebagai orang tua di balik rasa takut kehilangan putranya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pengalaman Maria dan Yusuf yang bersama-sama menempuh perjalanan ke Betlehem, bahkan ketika Maria sedang menderita kesakitan karena mengandung, bersama-sama mengungsi ke Mesir dalam suasana batin yang tidak nyaman karena diancam Herodes. Bersama-sama kembali ke Yerusalem mencari putra mereka dengan menempuh perjalanan panjang sehari dan baru menemukan dia selama 3 hari pencarian. Dan penderitaan Maria yang sangat hebat ketika dia menyaksikan putranya berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti putranya. Di atas kayu salib, Maria tetap tabah. Maria bertanggung jawab terhadap kehidupan Yesus putranya. Belajar dari kekudusan keluarga Nazaret ini, mari kita merenungkan kembali makna dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai orang tua, dan kepedulian kita serta kehadiran kita sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anak kita. Mungkin saat ini anak-anakmu menyakiti hatimu, tapi berdoalah terus agar Tuhan menjamah hati mereka. Mereka boleh bertobat dan tetap setia pada iman mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita semua belajar dari sikap hidup keluarga kudus Nazaret. Mereka berjuang untuk bertanggung jawab atas setiap pribadi yang ada. Suami bertanggung jawab terhadap istri, istri bertanggung jawab terhadap suami, anak-anak bertanggung jawab pada orang tua. Semua keluarga berjuang untuk saling membahagiakan satu sama lain. Mereka juga berjuang untuk bisa memahami setiap pribadi dengan segala keunikannya. Mari kita juga melakukan hal yang sama. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas teladan hidup keluarga kudus di Nazaret. Bantulah setiap keluarga yang ada, agar mereka saling mendukung satu sama lain. Berkatilah keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi persoalan dan pergumulan yang berat. Semoga Engkau jamah mereka satu persatu, agar mereka tetap setia satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.